Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa, di antara sahabat Nabi yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah memborong dagangan dari negeri Syam dibawa ke Madinah. Beliau juga seperti yang pernah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah memborong barang dagangan sebanyak 700 kontainer, sehingga apabila onta-onta yang membawa barang dagangan tersebut berjalan tidak putus-putusnya. Begitu kayanya Abdurrahman bin Auf, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah menyindir, bahkan sering menyindir beliau dengan sebutan bahwa Abdurrahman bin Auf akan memasuki surga dengan cara merangkak. Para sahabat penasaran, mengapa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak, sementara sahabat-sahabat lain masuk surga seperti kilat, berjalan, berlari, dan sebagainya. Maka jawab Rasulullah, karena beliau terlalu kaya. Para pemirsa, Abdurrahman bin Auf pun mendengar berita tersebut dari Rasulullah, merasa sedih, dan beliau ketika ingin menjadi miskin. Beliau ingin seperti sahabat Hamzah, juga seperti sahabat Mus'ab bin Umair yang ketika meninggal hanya dikafani dengan selembar kain. Dan Mus'ab bin Umair ketika meninggalnya dengan selembar kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ketika kepalanya tertutup, maka kakinya terbuka. Dan ketika kakinya terbuka, kepalanya bisa tertutup. Demikianlah Abdurrahman bin Auf berusaha keras untuk bisa menjadi miskin. Para pemirsa, ketika perang Tabuk telah usai, maka kurma-kurma milik para sahabat menjadi busuk dan tentu saja tidak bisa dikonsumsi dan tidak laku untuk dijual. Tapi Abdurrahman bin Auf punya pemikiran lain. Maka ia jual seluruh asetnya untuk memborong kurma-kurma yang busuk tadi. Para sahabat tentu merasa senang karena kurma mereka laku. Sementara Abdurrahman bin Auf pun menjadi senang karena ia merasa sebentar lagi akan jatuh miskin. Para pemirsa, Allah berkehendak lain, menakdirkan Abdurrahman tidak bisa menjadi orang miskin. Maka tiba-tiba datanglah utusan dari negeri Yaman, yang ketika itu negeri Yaman sedang dilanda penyakit wabah menular. Dan satu-satunya obat yang bisa digunakan adalah kurma yang busuk. Maka diboronglah semua kurma milik Abdurrahman bin Auf tadi dengan harga yang fantastis, 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus. Demikianlah apabila orang lain berusaha keras untuk menjadi kaya, tetapi Abdurrahman bin Auf berusaha keras bagaimana caranya agar menjadi miskin. Beliau juga sering berkonsultasi dengan Rasulullah, bagaimana caranya agar bisa masuk surga minimal dengan berjalan kaki, bukan dengan merangkak. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah sedekah. Para pemirsa, semua tahu kalau sahabat Rasulullah itu tidak ada yang pelit, semuanya dermawan. Begitu pula dengan Abdurrahman bin Auf. Namun ketika hartanya dibelanjakan di jalan Allah, maka harta tadi akan semakin bertambah. Hal ini benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seumpama sebutir benih, kemudian menumbuhkan 7 cabang, dan tiap-tiap cabang
tumbuh 100 butir benih yang baru. Begitulah Allah menjanjikan melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Para pemirsa, pada prinsipnya sebagai apapun kita, sebagai orang kaya atau orang miskin, maka tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jika kita kaya, contohlah sifat Abdurrahman bin Auf. Ketika kita miskin, maka jangan terlena dengan kemiskinan, tetap berusaha, namun tujuan akhirat kita adalah yang utama dan nomor satu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.